Tes dulu. Ada. Ada ya? Ada suara Pak Adi ada, Pak Teri ada. Oke, semuanya ada ya? Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ukhuwah wal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Ya, segala puji bagi Allah. Ini perdana kita berkumpul atas izin Allah. Barangkali juga ada yang tidak diizinkan. Orangnya ada, tapi belum bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Yang hadir jangan lupa di absen nama kelas dan nama. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Yang pertama terima kasih kepada yang sudah hadir dari 8:30 kurang ya. Wah, udah pada ngumpul sekitar 200-an yang masuk sebelum jam 8:30. Sekarang sudah hampir 400. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tapi komentarnya jangan berisik. Tuh ada yang bilang tuh jangan berisik woi. Ya, sementara absen aja dulu, absen dulu. Yang penting nanti menyimak dengan baik ya isi dari pesantren kita pada hari ini. Baik. 8 kelas 9 ada kelas 9. Kelihatan belum absen di kelas 9 ada ya? Kelas 9 ada. Ada ya? Ada. Oh ada 9. Ada 9A, 9G, 9C, 9B. Oke. Baik. Hari ini Pak Adi duluan yang tampil karena Pak Adi ditugaskan sebagai host ngatur tampilan layarnya. Ya mudah-mudahan nanti lancar sampai akhir. Amin ya Allah. Ya. Kemudian Pak Adi nanti dibantu oleh Pak Yasin sebagai moderator kegiatan materi pesantren Ramadan online kali ini. Ya. Coba mana Pak Yasin mana Pak Yasin? Iya, Pak Yasin. Ya, ini Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, anak-anakku sekalian. Kemudian juga nanti akan dibantu juga oleh teman kita Zulfaik. Wah, kameranya masih ngaco-ngaco. Zulfaik kameranya. Wah, ini Bang Nurman ini mah masih ngatur kamera ternyata. Kirain udah beres. Nah, yang pertama kita akan diisi oleh Ustadz muda kita dari Gontor, Ustadz Teri Arya, insya Allah. Disimak dengan baik karena ini insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Ya, ini Zulfaik sudah siap Zulfaik? Ya Pak. Siap ya. Alhamdulillah. Ini yang kangen sekolahan bisa lihat di sini lah. Kemarin sekolahnya dijagain burung dara. Nongkrongin aja burung dara jagain sekolah kita. Ya, baik. Itu. Kemudian ada juga dibantu oleh kameramen Bang Nurman. Ya, dibantu oleh kameramen Bang Nurman. Oke, baik, sama-sama
kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Ada yang ketik bismillah gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, selanjutnya kita akan awali pagi kita yang cerah ini dengan mendengarkan tasmi Al-Quran. Dan insya Allah akan dibawakan oleh teman kita Zulfaik Ibrahim Mofik, kelas 7G. Ya. Kepada Zulfaik, sudah siap Zulfaik? Siap. Siap. Ya. Dipersilahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Allah la ilaha illallah. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa al-tawrata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa rahmatan. Innalladzina kafaru bi ayatillah lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'alimun bizzalimin. Innallaha la yakhfa 'alaihi shay'un fil ardi wa la fis samaa. Walladzi yusawwirukum fil arham kayfa yashaa. La ilaha illa huwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsiran kepada Zulfaik Ibrahim Mofik yang telah membacakan mentasmi, tidak membacakan ya, mentasmi hafalannya kepada kita semua.
Alhamdulillah. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan coba dilihat lagi absennya ini. Kayaknya isi live chat kita tidak sesuai dengan acara kita nih. Banyak yang ngaco-ngaco ini. Ya. Jadi yang masih kemana-kemana, masih komen-komen yang di luar acara kita, tolong dijaga dulu. Kita kedepankan akhlak, bahwa ada yang sedang tilawah, ada yang sedang bicara, kita dengarkan dengan baik. Ini acara disiapkan untuk kalian, agar walaupun di rumah tetap ada pesantren. Walaupun di rumah tetap jadi santri yang akhlaknya baik, yang ibadahnya baik, ya. Dan tema kali ini, siapa yang tahu tema kali ini? Coba diketik yang tahu tema, yang tahu tema. Tema kegiatan pada pesantren kita kali ini. Pesantren Ramadan online kali ini, temanya apa? Coba diketik. Kita tungguin yang ngetik benar nih. Ayo, siapa? Yang tahu temanya, Mentor hadir, mentor. Kalau mentor hadir, coba ditolong. Mentor ketik temanya, mentor. Iya, baik. Supaya kelihatan mentornya juga hadir. Ayo. Yang lain tolong dijaga adabnya ya. Kita sama-sama menjaga adab supaya terbiasa. Tidak ada chat di luar tema. Beribadah di tengah pandemi. Dikit lagi belum. Menyempurnakan ibadah di tengah wabah. Wah iya, sempurnakan ibadah di tengah wabah. Wah betul. Ini mah mentor yang ngetik. Oh ada. Wah iya betul, menyempurnakan ibadah di tengah wabah. Iya. Untuk yang pesantren pesantren Ramadan ini temanya itu. Kalau secara keseluruhan syiar Ramadannya ada satu tambahan lagi, yaitu peduli sesama. Ya, ada pedulinya. Kita akan memberikan apa yang kita miliki walaupun tidak banyak kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Insya Allah. Oke. Wah mentor mak. Pada muncul mentor. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang sudah menggunakan live chat dengan tepat, dengan baik, dengan sesuai, tidak di luar tema. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak kita semua, tetap menjadikan kita anak-anak yang soleh dan cerdas. Ya. Apa kabar anak Torik pagi hari ini? Jawabnya harus ketik ya. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Torik bin Ziyad hebat. Allahu Akbar. Iya, nggak apa-apa diketik jawabannya. Alhamdulillah sudah mulai sesuai dengan tema. Masih ada yang absen. Ya, di absen nggak apa-apa, berkali-kali di absen nggak apa-apa, supaya mentornya bisa ngeliat, ya. Mentornya bisa ngeliat. Dan standby terus ya, jangan ditinggal. Ya, putus-putus dikit, ulang lagi, nyambung lagi, jangan ditinggal. Biasalah kalau sistem online kadang-kadang ada buffering, kadang-kadang putus di tengah jalan. Gak apa-apa, yang penting kita usaha untuk sama-sama menuntut ilmu walaupun posisinya ada di rumah. Stay safe from home. Oke. Kemudian insya Allah panitia sudah menyiapkan door prize, ya, giveaway door prize. Yang mantengin, yang ngikutin dengan baik, yang aktif, insya Allah akan mendapatkan door prize, ya. Yang nggak aktif, yang diem aja tapi nonton, mantengin, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmunya kali ini terkait dengan ibadah kita.
ibadah kita yang mungkin ada kurang-kurangnya, kali ini kita coba perbaiki, kita coba sempurnakan. Oke, ditambah terus ilmunya supaya bertambah kesolehan. Baik. Kita akan cek dulu yang lainnya. Pak Yasin, oke Pak Yasin? Ya, Sudah siap Pak Yasin? siap, insya Allah. Sudah siap ya. Ya, Pak Yasin akan bertindak sebagai moderator dalam materi. Kita juga akan cek juga Ustadz Terry. Sudah siap Ustadz Terry? Ustadz Terry sudah siap? Halo Ustadz Terry? Ya. Oh, sudah siap. Ya, berarti sudah siap juga. Baik. Kemudian ini yang di bawah udah siap, kamera muter-muter terus ini. Ya, ke arah mana ini kameranya? Kalau bisa jangan posisinya jangan kemana-mana itu kamera. Posisinya ngaco kemana-mana itu kamera. Ya. Baik. Karena sudah jam 9, kita akan mulai kembali pesantren kilat kita. Pesantren kilat, nggak kilat ya. Pesantren Ramadan kita. Ya, pesantren Ramadan kita. Kembali kita agar kembali berkah. Sekali lagi tetap di jalurnya, komen-komennya tetap sesuai tema. Kita awali kembali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi akan dipandu oleh Bapak Ade Yasin Fadilah. Kepada Bapak Ade Yasin Fadilah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fathar ya Alim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Adi, mengucapkan padi. Anak-anak sekalian, kabarnya sehat semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, tentunya walaupun jarak jauh, kita tetap ada ikatan hati ya, dalam keadaan seiman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita nikmat sehingga pada pertemuan pesantren Ramadan online kali ini kita dapat menyaksikan kumpul tidak berkumpul secara langsung. Semoga kita serahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita semua sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada pertemuan ini ya, materi kita dengan tema menyempurnakan ibadah di tengah wabah. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini pemateri kita akan disampaikan oleh Ustadz Terry Arya ya, yang kami dengan Ustadz Terry akan melihat dan menyaksikannya ya. Silakan diperhatikan dengan baik, buat sebuah catatan hal-hal yang penting dicatat ya. Tentunya nanti akan ada door prize, hadiah-hadiah menarik dari kita. Jadi buat pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari kita insya Allah. Hal yang perlu kalian simak dan kalian perhatikan ya, tentunya kalian dapat mencatatnya sebagai laporan nanti kalian para mentor, nanti kalian mengikuti dari awal dengan akhir. Sudah siap semua?
Oke, sudah siap ya? Yang belum absensi, untuk mengisi absensinya di kolom komentar dengan format, kelas, dan nama lengkap, huruf kapital semua. Alhamdulillah di sini sudah ada 432 yang hadir. Absensi pun terus berjalan. Silakan dilanjutkan bagi yang belum. Insya Allah absensi kalian dipantau oleh mentor kalian semua ya, masing-masing kelas. Baik, langsung saja mulai materi kita kali ini. Ya, tentunya Ustadz Ferry sudah siap, Ustadz Ferry? Insyaallah. Sudah siap. Oke, Zulfai sudah siap? Sudah ya? Oke, kita mulai materi kita serahkan langsung kepada Ustadz Ferry. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala abad. Alhamdulillah, anak-anak semuanya gimana kabarnya ini? Di rumah belajarnya semakin rajin atau gimana? Tapi kelihatannya insya Allah semangatnya masih kuat untuk belajar. Oke, baik anak-anak sekalian, untuk pesantren kilat kali ini, alhamdulillah kita dapat kesempatan belajar bersama walaupun kita memisahkan, kita bisa belajar bersama. Kali ini kita akan sedikit menambah pengetahuan tentang bagaimana kita menyempurnakan berwudu, terutama ya. Kita menyempurnakan bersuci kita, baik itu wudu, tayamum dan lain-lain yang kita lakukan biasanya sebelum sholat, atau sebelum baca Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kita akan fokus pada praktek nanti lebihnya, sementara teori-teorinya kita bisa bahas nanti di kelas, karena mungkin waktunya yang juga kurang cukup. Baik anak-anak, sudah siap semuanya dengan buku catatan? Ya, Bapak akan tampilkan dulu ininya. Oke, ini adalah tema kita, menyempurnakan ibadah. Kita akan belajar tentang wudu dan hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Kenapa ini dianggap penting? Karena kita tahu sendiri keadaan seperti ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita solusi untuk setiap masalah. Salah satunya pandemi ini sebenarnya mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Dan Islam melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita bagaimana hidup dengan bersih. Kita dianjurkan untuk berwudu, sholat 5 waktu aja kita sudah berapa kali wudu. Belum sholat yang lain. Belum ketika kita membaca Al-Quran atau kita melakukan ibadah yang lain yang dianjurkan berwudu, disunahkan berwudu, otomatis kita akan semakin bersih. Karena wudu itu, kata Rasul, ibarat sungai yang mengalir di depan rumah kita. Bagaimana kalau kata Rasul? Bagaimana kalau kalian melihat orang yang setiap hari mandi 5 kali sehari? Nah, itu seperti sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu diibaratkan sama Rasul seperti sungai yang mengalir di depan rumah kita. Setiap hari selama 5 waktu, bahkan lebih kalau kita melakukannya lebih, itu akan membersihkan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani atau hati kita. Oke anak-anak, yang akan kita pelajari ini secara singkat saja. Yang pertama syarat dan rukunnya seperti apa? Wudunya itu secara singkat, saya tidak akan mendetail. Kemudian sunnah-sunnahnya yang dilakukan. Jadi sunnah itu bukan hal yang ditinggalkan tidak mengapa, tapi rugi kalau kita tidak melakukannya itu. Nanti penjelasannya banyak, kita bahas saja. Oke, kemudian prakteknya nanti akan dipraktek oleh teman kita. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Baik anak-anak, mengenai syarat wudu, kita sama-sama sudah mengetahui di surat Al-Maidah ayat 6. Ini adalah ayat yang menjadi dasar dari rukun wudu.
yaitu membasuh apa yang harus dibasuh dan mencuci apa yang harus dicuci, baik itu wajah, tangan, kepala, sampai mata kaki. Ini ayat tentang yang biasanya diambil oleh para ulama sebagai landasan untuk menetapkan rukun wudu dan syarat wudu. Adapun syarat wudunya, yang pertama adalah Islam, yang keduanya adalah berakal atau tamyiz. Kemudian ini niat, kita biasa niat ada yang pernah belajar mungkin yang nawaitu wudu'a, itu nggak apa-apa, mungkin itu karena itu adalah mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya kalau niat itu kita cukup dalam hati, jadi tidak perlu dilafalkan. Adapun kalau ingin melafalkan juga tidak mengapa. Kemudian air yang digunakan adalah air yang suci. Kita nggak boleh wudu dengan sembarangan air. Jadi takarannya, jenis-jenisnya itu nanti kalian akan belajar di kelas. Ada air yang suci mensucikan dan sebagainya. Boleh nggak Pak wudu dengan air kelapa misalkan? Nggak ada air, mati lampu. Ada air es di kantin. Boleh nggak wudu pakai air es? Ya selama itu cukup syarat dan rukunnya, wudu airnya itu bersih, ya tidak mengapa. Yang penting airnya suci dan mensucikan. Bukan air es yang berwarna ya, air es yang bersih yang penting. Kemudian ada istinja. Jadi sebelum berwudu, kalian itu diharuskan untuk istinja atau istijmar, yaitu membersihkan lubang, bahasa Indonesianya cebok. Jadi kalau kalian punya hadas tapi kalian belum cebok, misalkan sekalian wudu, nah itu nggak boleh. Jadi harus dibersihkan dulu depan belakangnya. Kemudian yang keenam, tidak ada penghalang yang menghalangi antara air dengan kulit kita. Sebagian orang ada yang masih punya, mungkin insya Allah kita nggak ya, yang punya tato dan sebagainya, itu harus dihilangkan dulu agar airnya sampai kepada kulit, masuk ke pori-pori kita dan membersihkan kulit kita. Ada rukun wudu, yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi ada perbedaan nih. Ada yang basmalah ini masuk ke syarat dan rukunnya itu niat. Ada yang kebalikannya. Jadi sesuai dengan pendapat para ulama, jadi perbedaannya terletaknya di situ. Karena hadis yang menunjukkan tentang basmalah ini khusus untuk wudu ada. Sementara hadis tentang niat ini umum untuk semua ibadah. Makanya di sini kali ini saya wudunya memasukkan basmalah sebagai rukun. Jadi kalau kita mau berwudu, baca bismillah dulu ketika cuci tangan. Kemudian mencuci muka, mencuci wajah ini, kemudian mencuci tangan kita, kedua tangan, kemudian membasuh kepala. Membasuh kepala ya, bukan rambut. Jadi kalau yang nggak punya rambut, nggak usah takut wudunya nggak sah. Yang botak, ya nggak usah takut wudunya nggak sah. Karena yang dibasuh adalah kepala. Kemudian membasuh kaki, dan semua itu dilakukan dengan tertib, berurutan. Oke. Kemudian di sini ada sunnah-sunnah berwudu. Yang pertama dianjurkan kita berwudu untuk bersiwak. Tapi karena ini adalah hal yang agak rumit, kata Rasul, kalau saya tidak ingin menyusahkan kepada umat saya akan menganjurkan mereka untuk bersiwak setiap wudu. Tapi ini disunahkan. Kalau kita bisa silakan, kalaupun tidak mengapa. Tapi lebih baik kalau kita bisa menjalankan apa yang benar-benar dijalankan oleh Rasul. Jadi benar-benar cinta kita itu menjalankan semuanya. Kemudian kita mencuci tangan sebelum wudu. Hadisnya mengenai mencuci tangan ini sebenarnya umum ketika orang itu bangun tidur. Jadi bangun tidur itu kita dianjurkan untuk cuci tangan, kata Rasul. Karena kata Rasul, kita nggak tahu teman kita kemana aja ketika wudu. Ada yang gentayangan kemana-mana, kita kan nggak tahu. Tahu-tahu kita nyuci mulut, berwudu untuk sholat subuh. Oke, tapi untuk waktu-waktu yang lain, di samping waktu bangun tidur juga kita disunahkan untuk mencuci kedua tangan. Kemudian beristinsyak dan berkumur. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya istinsyak. Kemudian berkumur-kumur. Ini sunnah ya. Kemudian membasuh anggota yang kanan terlebih dahulu. Kemudian membasuhnya 2 atau 3 kali. Ini sunnah. Adapun kalau misalkan kita ingin lebih bagus lagi, misalkan sampai 4 kali, 5 kali, nah ini malah tidak dianjurkan. Karena ini nanti masuk kepada tabzir, jadi mubazir, buang-buang air. Jadi yang disunahkan 3 kali saja. Kemudian membaca doa atau zikir setelah berwudu. Oke anak-anak, kenapa kita harus menyempurnakan wudu kita? Karena salah satu cara
agar kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, terutama di bulan Ramadan dengan berbagai macam fadilahnya. Orang-orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai kebaikan. Salah satu yang paling mudah untuk dilakukan adalah kita dengan menyempurnakan bersuci kita, baik itu wudu dan yang lain. Karena Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Kemudian setelah ini kita akan melihat praktek wudunya yang akan diperagakan oleh teman kita. Namun ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan kita garis bawahi. Yang pertama, untuk tahap persiapannya, yang perlu diperhatikan adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari nomor 198 dan Muslim nomor 325. Jadi yang pertama, kita menggunakan air dengan bijak. Nah, sering ini kita lihat ini di sekolah, airnya dilempar-lempar ke temannya, dibuat mainan, becek kemana-mana, sampai bajunya basah itu ketika sholat. Nah, itu nanti semoga setelah sanlat ini dan kedepannya semuanya bisa diperbaiki. Kita harus bijak menggunakan air. Itu kan Pak, itu kan di Arab, di gurun, airnya sedikit. Sama di sini juga, bukan berarti kita punya banyak air kita bisa menghamburkannya. Karena Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk berlaku mubazir, baik itu dalam muamalah kita dengan manusia, muamalah kita sehari-hari, maupun muamalah kita dengan Allah atau ibadah. Jadi nggak boleh, ibadah pun benar-benar memperhatikan aspek sosial. Jadi airnya digunakan benar-benar dengan bijak. Kalau ukuran 1 mud itu seperti apa sih? 1 mud itu kalau kalian punya tangan, jadi 2 tangan itu disatukan telapak tangannya. Jadi kayak orang mencakup dengan 2 tangan, nah itu 1 mud. Jadi tangan yang ukuran orang dewasa. Mungkin beda-beda, kalau diukur sekitar 100 sampai 150 mili. Itu ukuran 1 mud. Kalau 1 sol itu segantang, kalau bahasa Indonesianya itu 1 gantang itu berapa? Sekitar 10 literan lah. Itu 1 sol atau 5 mud air. Adapun niatnya kita tetap tadi seperti yang dianjurkan, kita menggunakan niat dalam hati. Kemudian ketika mencuci tangan, hal yang perlu diperhatikan adalah kita harus pastikan tangan kita di sela-sela. Jadi dibersihkan, bukan cuma di apa itu bahasanya, diusap-usap aja, tapi di sela-sela jari juga dibersihkan. Karena kita tidak tahu kotorannya seperti apa, kita tidak tahu kita habis megang apa. Nah ini kalau mencuci tangan ini kan sebelum berkumur, jadi benar-benar apa air yang masuk ke dalam mulut kita itu benar-benar bersih ketika tangan kita itu bersih. Yang kedua, ketika berkumur dan memasukkan air ke hidung, ini dianjurkan sama Rasul dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam hadisnya itu. Kemudian dia berkumur dan memasukkan air dalam hidung melalui 1 telapak tangan, dan hal demikian dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi 1 telapak tangan kanan itu ketika mengambil air itu cukup untuk mulut dan hidung. Jadi mulut langsung masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Jadi tidak pakai 2 telapak tangan, tapi dengan 1 telapak tangan. Itu dilakukan sebanyak 3 kali untuk membersihkan semuanya itu, yang mulut juga, yang hidung juga. Karena kita tahu kan belakangan ini juga virusnya sebenarnya menginfeksi dari hidung dan tenggorokan dan paru-paru. Kalau kita lanjut membersihkan hidung kita, memasukkan air ke dalam, kemudian kita keluarkan, insya Allah kita bersih. Hidung kita bersih, mulut kita juga bersih, dan kita terhindar dari apa yang kita takutkan, insya Allah. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu mencuci wajah. Adapun batasan mencuci wajah itu dari atas kepala ini rambut yang tumbuh sampai batas bawah jenggot. Kalau samping itu cambang itu di depan telinga itu ada cambang rambut kecil. Nah di belakangnya itu pas nempel telinga, itu batasan sampingnya. Kemudian mereka yang punya jenggot gimana? Yang punya jenggot harus di sela-sela jenggotnya. Sebagian ulama menganggap itu bahkan wajib masuk rukun itu, karena wajib jenggot itu bagian dari wajah, dan Rasul itu selalu menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Kalau punya kumis gimana Pak? Nah kalau kumis beda. Sampai bersih untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Baik, ini mencuci wajah, kemudian mencuci tangan, ini dilakukan dengan berurutan.
Yang pertama kita membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali dulu. Jangan lupa untuk menyela-nyela jari. Ukuran tangan ini karena perintahnya dalam ayat itu faksilu itu artinya mencuci. Mencuci itu harus ada air yang mengalir. Jadi airnya dialirkan di tangan. Airnya dialirkan di tangan dulu, kemudian kita gosok-gosok pakai tangan kiri untuk tangan kanannya, dan di sela-sela. Batasannya sampai siku, dilebihkan dikit. Jadi ilal marofiqi dalam ayat itu sampai batas siku. Nanti ulama panjang ini perdebatan tentang huruf ilah aja sampai ini, perbedaan pendapatnya lumayan panjang di Bidayatul Mujtahid. Tapi kita tidak akan membahas. Yang penting ketika kita wudu, pastikan semua air itu mengalir dalam tangan kita. Kita menyela-nyela tangan dan sampai batas siku yang atas. Kemudian membasuh kepala dan telinga. Jadi kepalanya cara basuhnya itu pertama dari depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ke depan lagi sampai membasuh ke telinga juga. Kenapa satu kali dengan telinga langsung? Karena telinga itu bagian dari kepala, kata Rasul. Al-udhunani minar ra'si. Jadi telinga itu bagian dari kepala. Ketika membasuh kepala cukup dengan sedikit air. Karena perintahnya itu mengusap. Perintahnya mengusap. Jadi kita cukup air sedikit dibasuh ke kepala 1 kali dan langsung ke telinga 1 kali. Telinganya bagian dalam, kemudian bagian luar. Pak, gimana kalau kita nggak punya rambut? Wah, kalau nggak punya rambut ya tetap dibasuh, kan perintahnya basuh kepala. Ada lagi misalkan anak perempuan rambutnya sampai mana itu misalkan? Ada yang rambutnya panjang sampai ke dengkul misalkan gitu. Apa dibasuh semua? Ya enggak. Berarti itu karena ukurannya kepala, berarti rambut yang ada di kepala. Jadi cukup sampai situ aja. Jadi rambutnya panjang atau dia nggak punya rambut, tetap harus dibasuh kepalanya. Kemudian rukun selanjutnya adalah membasuh kaki. Untuk membasuh kaki sama, kita juga menyela-nyela jari kaki dengan jari telingking tangan. Jadi pakai jari telingking tangan kita basuh-basuh. Kita sela-sela kaki kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri juga sebanyak 3 kali. Ada orang yang duduk misalkan kaki kanan terus kiri, terus kanan terus kiri, terus kanan terus kiri, nah, kayak gitu tuh. Itu agak kurang baik, kurang benar. Jadi yang benar itu kanan dulu 3 kali, setelah selesai kanan sampai mata kaki, baru yang sebelah kiri juga sampai mata kaki. Jangan terburu-buru. Kalau bahasa Betawinya itu orang wudhu kayak capung cebok. Tahu capung cebok? Yang cuma cepluk. Jadi wudhunya cuma cepak-cepuk. Basah kemana-mana, bajunya basah, wudhunya belum benar. Nah, jangan sampai seperti itu. Kenapa wudhu ini penting? Karena wudhu ini adalah pintu dari sholat, kata Rasul. At-tuhur. Jadi apa namanya? Babus sholati at-tuhur. Al-wudhu, kata Rasul. Pintunya sholat itu adalah kebersihan atau wudhu. Wabah wudhu al-basmalah. Jadi pintunya wudhu adalah bismillah. Tadi makanya bismillah saya masukkan ke rukun karena hadisnya khusus untuk wudhu bismillah ini. Jangan sampai wudhu kita atau sholat kita tidak diterima karena wudhu kita yang kurang benar. Atau kita capek-capek Ramadan ini baca Al-Quran jauh-jauh, banyak-banyak, ternyata wudhunya kurang sempurna. Jadi ini apa namanya, pahala kita juga nanti dapatnya kurang sempurna. Kemudian kita dianjurkan, disunahkan untuk membaca zikir atau doa selepas berwudu. Ini ada fadilahnya, kata Rasul. Jadi fadilahnya, kalau misalkan kita menyempurnakan wudu kita, maka akan dibukakan bagi kita setelah berwudu kita mau membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Apa syaratnya? Apa fadilahnya? Kita akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Luar biasa pahala wudu ya. Makanya ada sahabat Bilal bin Rabah itu karena dia menyempurnakan wudunya, sendal terompahnya itu, sendal kayunya Bilal bin Rabah itu sudah terdengar di surga, kata Rasul. Jadi Bilal itu terkenal dengan sahabat yang sendalnya sudah ada di surga. Orang yang masih di bumi, sendalnya suaranya sudah ada di surga.
Karena beliau setiap sekali berwudu dengan sempurna, dia melanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Itu kebiasaan Bilal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga setiap kali berwudu, selesai berwudu, beliau menangis. Kenapa menangis? Karena beliau takut wudunya tidak sempurna. Beliau takut wudunya tidak diterima oleh Allah. Karena wudu ini pintu dari segala ibadah. Kalau wudu tidak sempurna, insya Allah itu akan menyempurnakan ibadah kita, terutama sholat kita yang wajib. Jangan sampai kita melupakan hal-hal yang penting ini, jadi ibadah kita kurang sempurna. Kemudian ada pun hal-hal yang perlu dihindari agar wudu kita tidak batal. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu benda najis atau benda yang suci. Maksudnya gimana Pak? Kalau benda najis kalian sudah tahu ya, jadi dari pintu depan dan pintu belakang yang najis atau kotoran. Kemudian benda suci misalkan seperti apa Pak? Kalau benda suci misalkan ada orang punya penyakit apa ya? Bahasanya itu cacingan gitu ya. Kemudian cacingnya keluar dari anus misalkan dari belakang. Nah, itu juga batal wudunya. Kemudian ada hal-hal lain yang keluar pokoknya dari 2 lubang itu, baik berupa air atau berupa kotoran maupun benda yang suci. Misalkan dia apa nih, lagi iseng-iseng dia nelan kunci, kemudian keluar kuncinya ketika dia buang air, nah itu batal juga. Insyaallah. Kemudian orang yang tidur dengan pulas kecuali dalam keadaan mutamakin. Nah, ini terutama untuk laki-laki ketika sholat Jumat, pada tidur itu ketika sholat Jumat. Kemudian tidurnya Masya Allah rata semuanya dengan lantai. Maka harus wudu lagi seperti itu. Mutamakin itu seperti apa? Mutamakin itu kita punya tulang di belakang ini dan tulang di bawah apa nih bahasanya, tempat duduk kita. Kalau tulang ini tidak bergerak dari posisinya, berarti itu tidurnya mutamakin. Tapi kalau tulang itu sudah bergerak, berarti kita harus wudu lagi, atau misalkan pantatnya lah bahasanya, pantat dan belakangnya ini bergerak-gerak, itu berarti udah batal wudunya. Nah, kemudian gimana kalau nyender? Nyender juga nggak boleh, itu nggak mutamakin lebih lagi itu. Karena orang yang mutamakin kata ulama itu ya tidurnya nggak terlalu pulas, jadi dia masih wudunya keadaannya tidak terlalu di bawah sadar bahasanya kata ulama itu. Jadi masih diperbolehkan, wudunya masih bisa dilanjutkan. Kemudian hilang akal karena mabuk, pingsan atau pengaruh obat, ini jelas. Baik itu lama atau sebentar. Kalian dengar suara kencang, kemudian hilang pingsan, berapa detik bangun lagi, nah itu wudunya sudah batal. Atau kalian minum obat yang ada pengaruhnya, kalian langsung tertidur atau apa namanya bahasanya itu. Ya pokoknya seperti itulah, minum obat langsung tidur atau pingsan, hilang ingatan karena operasi dan sebagainya, itu wudu kita batal. Kemudian kalau kita menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain dengan telapak tangan atau dengan jari, kalau nyentuhnya dengan punggung tangan boleh nggak Pak? Ya silakan dicoba aja. Tapi yang membatalkan itu telapak tangan kata ulama. Kalau punggung tangan nggak batal. Mungkin kita nggak sengaja nyentuh lagi pakai sarung gitu ya, pakai sarung, pakai dalaman, nggak sengaja nyentuh pakai punggung tangan. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nyentuhnya pakai tangan yang di dalam, yang telapak yang warna putih itu batal. Kemudian menyentuh kulit yang bukan mahram, ini dengan atau tanpa syahwat, mazhab Syafi'i. Kecuali suami istri secara jumhur ulama sepakat kalau suami istri itu boleh pegangan dan itu nggak batal. Sebagaimana Rasulullah dengan Aisyah. Jadi Rasulullah ketika sholat pun itu Aisyah karena rumahnya sempit. Subhanallah, Rasulullah itu rumahnya sempit. Jadi kalau beliau sholat tahajud itu ketika sujud, kaki Sayyidah Aisyah itu harus digeser dikit. Jadi ketika sujud kakinya digeser dengan tangan Rasul. Itu Rasulullah ketika sholat itu Aisyah, dan itu tidak membatalkan. Di hadis yang lain Rasulullah juga pernah mencup Aisyah setelah berwudu dan beliau langsung sholat dengan tanpa memperbarui wudunya. Biasanya orang Indonesia ini, apalagi ketika sedang melakukan umroh atau haji, itu mereka pakai dua mazhab. Jadi di Indonesia nya pakai Syafi'i, kalau sentuhan tangan sama perempuan batal. Tapi ketika di sana mereka pakai mazhabnya Maliki atau Hambali. Karena di sana agak sulit untuk menghindari, terutama ketika haji ya. Orang jutaan orang ketika itu sedang bertawaf, mungkin dia nggak sengaja sentuhan dengan perempuan, baru tawaf 2 kali atau 3 kali batal. Tempat wudunya jauh.
Akhirnya sulit, makanya mereka pakai mazhab yang lain yang tidak membatalkan kalau itu menyentuh kulit perempuan. Ya, kemudian ini ada kondisi di mana air itu sangat langka, terutama di sekolah kita nih. Kalau misalkan mati lampu, biasanya udah pada kelimpungan tuh, pada pengen pulang ya semuanya kalau mati lampu. Pengen pulang ngapain nanti? Kalian juga main-main di rumah nggak sholat. Oke, kalau itu keadaannya seperti apa Pak? Nah, maka Rasulullah itu mengajarkan atau memberikan apa bahasanya rumusan untuk ibadah itu yang fleksibel. Jadi ukuran tadi itu Rasulullah berwudu dengan 1 mud itu bisa kita pakai. Jadi 1 mud itu yang ukuran cuma 2 telapak tangan itu bisa dipakai untuk berwudu dan bersuci. Selama air itu bukan air yang mustamal atau mutanajis. Jadi airnya dijaga jangan sampai air itu terpakai. Kalau airnya sudah terpakai sama orang lain, bukan dipakai minum atau untuk apa, ya itu nggak boleh. Jadi airnya harus bersih. Jadi Rasulullah membolehkan kita wudu dengan 1 mud. Nah, 1 mud ini kita terjemahkan dalam bentuk mungkin gelas atau mungkin dalam bentuk spray. Kapan kita wudu dengan gelas atau dengan spray? Biasanya ya tadi jemaah-jemaah umroh atau haji yang sulit untuk kalau dia itu mencari tempat wudu, tempat yang jauh, takut tersesat atau sebagai apa, jadi dia bisa menggunakan spray atau gelas. Kita juga kalau mati lampu, misalkan airnya sedikit, ada air gelas di dalam itu, ada air galon di gelas, berarti kita boleh menggunakan apa namanya itu gelas untuk berwudu ganti-gantian. Jadi tidak ada alasan nanti ini pengen pulang atau sebagainya. Baik, kita akan lihat untuk tata caranya sama antara spray dengan gelas, yang membedakan hanya medianya saja. Jadi kita yang pertama adalah memastikan jumlah airnya cukup. Jadi ada air yang cukup untuk membasuh dan air yang untuk mencuci. Kalau membasuh itu cukup dengan percikan air. Contohnya ini, misalkan kita membasuh wajah dan tangan dengan air mengalir, sedangkan kepala dan telinga cukup dengan tetesan air di tangan. Karena perintahnya di surat Al-Maidah ayat 6 itu wajah dan tangan itu harus dicuci. Arti mencuci ini menurut ulama adalah mengalirkan air. Otomatis kalau air itu mengalir harus ada lumayan cukuplah air di tangan kita ketika kita menampung air. Kalau langsung boleh nggak Pak? Langsung disemprot ke muka gitu? Boleh, yang penting airnya mengalir. Jadi kita pakai spray, kita semprotkan di muka sampai air itu netes, baru kita basuh dengan tangan. Itu dilakukan sebanyak 3 kali juga sama. Kalau airnya sedikit, misalkan spray itu cuma cukup untuk anggota yang wajib saja, dipakai ganti-gantian sama teman, maka anggota-anggota yang sunnah tadi, yang mulut, hidung itu tidak perlu dibasuh. Jadi cukup anggota yang wajib saja, yaitu wajah dan kaki, itu yang dibasuh. Kemudian untuk tangan juga jangan lupa rukunnya tadi, untuk menyela-nyela jari tangan, kita bersihkan tangan kita bagian dalam dan bagian luarnya. Ini pastikan tangannya semuanya bersih dan terbasuh. Pastikan airnya mengalir dan jangan sampai airnya itu menetes di gelas kita. Hati-hati, jadi kita kalau wudu naruh gelasnya di sampingnya agak jauh. Ambil air sedikit, gelasnya taruh agak jauh, baru kita basuh. Jadi kalau airnya kena gelas itu lagi, air bekas wudu kita, itu udah nggak boleh dipakai karena namanya air mustamal. Nah, kemudian kepala tadi dan menyela-nyela jari kaki. Jari kaki kita sela-sela dengan tangan bagian kanan dulu sebanyak 3 kali dan bagian kiri sebanyak 3 kali. Itu sama caranya antara spray dengan gelas. Adapun misalnya kita dalam perjalanan atau kita dalam keadaan sakit yang nggak boleh pakai air sama sekali, atau misalkan sudah mati lampu berlama-lama gitu, cuman cukup untuk minum airnya, maka Allah bilang fatayamam kata Allah. Jadi tayamum itu solusi. Jadi selalu ada jalan. Pokoknya selalu ada jalan. Allah mencari solusi untuk setiap keadaan dan kondisi yang dilalui oleh umat muslim. Seperti apa keadaannya kita bisa bersuci, baik dengan air ataupun dengan debu. Salah satunya dengan debu suci ini yang dinamakan dengan tayamum. Ini ayatnya atau ayatnya dalam surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama kita mengambil debu tadi untuk mengusapkan ke wajah kita. Cukup ambil debu mungkin yang ada di tembok, debu-debu suci. Kemudian tangan kita
apa bahasanya, digoyangkan biar debunya tidak terlalu tebal. Kecuali kalau kita ngambil debunya di tanah. Kalau di tanah, menurut ulama itu harus digali dulu sedalam 1 hasta. Jadi kita gali tanahnya sedalam 1 hasta, kemudian kita ambil debu yang ada di sana, di dalamnya itu. Kenapa harus digali dulu kalau di tanah? Karena takutnya tanah yang di atas itu ada kotoran atau sebagainya. Nah, kalau kita ngambil debu dari tanah, maka ditiup dulu tangannya nanti. So, kalau misalkan kita ngambil debu dari tembok, nah itu cukup digoyang-goyangkan biar debunya nggak terlalu tebal. Yang pertama kita basuh adalah, kita usap adalah wajah kita. Jadi cuma 2 debunya, wajah dan tangan. Jadi cukup 1 kali, masing-masing 1 kali wajah kita, batas-batas atas dan bawah dan sampingnya tadi diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah mengusap tangan. Jadi mengusap tangan ini boleh 2 kali. Boleh sampai pergelangan tangan saja atau sampai siku. Karena ada perbedaan pemahaman ulama mengenai ayatnya. Karena ayat tayamum itu tidak ada sampai batas sikunya, cuma membasuh tangan saja. Jadi ulama berkesimpulan untuk tayamum boleh sampai pergelangan tangan atau boleh sampai siku, apa ini? Ya, siku namanya. Sampai siku. Jadi boleh diusap dari belakang dulu, bagian tangan bagian belakang, kemudian baru ke depan. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana yang praktek yang akan dilakukan oleh teman kita Zulfai. Nanti akan mempraktekkan bagaimana cara berwudunya mulai dari awal, dengan tetap kita memperhatikan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Baik, sudah siap Zulfai? Ya, airnya disiapkan. Yang pertama kita akan melakukan wudhu dengan keran biasa. Jangan lupa anak-anak, airnya dipakai dengan bijak. Jadi airnya jangan terlalu besar. Cukup untuk berwudhu itu airnya sedikit saja sudah cukup. 1 gelas saja cukup. Makanya jangan main-main di keran. Ini kita lihat. Baik, kita mulai dengan niat yang kita niatkan dalam hati. Oke, baca niat dalam hati. Kemudian yang pertama adalah kita mencuci kedua tangan kita. Kita akan mencuci tangan agak ke bawah, Agak ke atas, agak ke atas. Kamera bagusnya. Nah ya, ini tangannya dicuci di sela-sela. Kemudian yang pertama adalah dengan 1 telapak tangan kanan kita memasukkan air ke mulut dan hidung sebanyak 3 kali. Diisep, bahasanya apa tuh? Bahasa Betawi, diisep. Habis itu disembur. Nah itu. Jadi 1 telapak tangan untuk mulut dan hidung. Oke, sudah sebanyak 3 kali. Kemudian rukun selanjutnya adalah mencuci muka, mencuci wajah. Nah, mencuci wajah sebanyak 3 kali, atas dan bawahnya. Karena Zulfai yang punya jenggot, jadi nggak perlu ada yang di sela-selanya. Baik, sebanyak 3 kali. Kemudian tangan, dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali dengan mengalirkan tangan sampai siku dan sela-selanya. Tangannya di sela-sela. Nah, seperti ini sebanyak 3 kali. Dan tangan ini sebanyak 3 kali juga. Di sela-sela. Baik, kemudian selanjutnya adalah kepala dan telinga dalam 1 kali basuhan. Jadi tampung air dulu, habis air boleh dibuang, baru dari depan ke belakang, ke depan lagi, baru ke telinga, bagian dalam dan luarnya. Oke. Dan yang terakhir adalah kaki. Kita lihat kaki. Ya, kaki kanan mulai dari kaki kanan dari ujung sampai mata kaki dan di sela-sela dengan jari kelingking tangan. Seperti itu, sebanyak 3 kali.
bersama sebanyak 3 kali. Baik, kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun tambahannya Allahumma ja'alni itu juga boleh, dalam hadis Tirmidzi itu juga diperbolehkan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita dianjurkan juga untuk tidak mengangkat kedua tangan karena ini namanya zikir setelah berwudu, bukan berdoa. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana cara berwudu dengan menggunakan gelas dan spray. Kita mulai dengan gelas. Ini sudah disiapkan oleh Bu Femi. Yang pertama kita akan melihat cara berwudu menggunakan gelas. Kita mulai dengan sunnahnya tadi, mencuci tangan dan menyelah-nyelahnya. Pertama menaruh tangan sedikit air, kemudian kita cuci tangan sampai bersih, karena kita akan kumur-kumur, tangan harus bersih. Oke, cukup. Sekarang kita tampung air sedikit di tangan, telapak tangan. Oke, gelasnya akan disingkirkan ke kiri, nanti kena. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Caranya sama dengan cara berwudu dengan keran. Bedanya cuma airnya agak sedikit. Biasakan ya, mungkin ada yang luar biasa dengan masukin ke hidung itu, nanti lama-lama dia akan terbiasa. Oke, cukup. Sekarang membasuh, mencuci wajah, airnya juga lumayan. Pastikan air itu mengalir. Jadi air yang di wajah itu mengalir karena perintahnya adalah mencuci. Jadi harus ada air yang mengalir. Air yang di tangan kita cukup untuk membasuh wajah, batas atas, bawah, kiri, kanan sebanyak 3 kali. Oke, cukup, sudah 3 kali. Sekarang adalah membasuh tangan. Membasuh tangan sama seperti wajah, harus ada air yang mengalir. Jadi lumayan, air yang ditampung lumayan cukup. Airnya dialirkan. Nah, dialirkan dulu baru diusap. Banyak 3 kali. Jangan lupa untuk menyelah-nyelah. Ya, dialirkan kemudian diusap. Ya, dialirkan nanti bisa. Kemudian sekarang tangan kirinya taruh di telapak tangan kiri, kemudian dialirkan ke bawah. Nah, baru diusap. Jangan lupa sela-sela jari. Ya, sekali lagi. Baik, cukup. Sekarang kepala dan telinga, atau kepala saja juga nggak apa-apa. Airnya sedikit aja boleh. Yang penting ada air di tangan. Tangannya basah yang penting, karena ini untuk mengusap. Nah, boleh dihitungkan langsung ke kepala dan langsung sambung ke telinga. Cukup 1 kali kalau kepala. Kemudian kaki dimulai dari kaki kanan. Sama kita alirkan juga air di kaki. Nah, dialirkan dari sahar. Kita sela-sela dari kelingking. Itu dilakukan semuanya 3 kali yang kanan dan 3 kali yang kiri. Nanti kalau kalian wudhu di gelas ketika mati lampu, wudhunya nyari tempat ya. Ntar lapangan basah sama air semua, bogel semua ke lapangan. Terutama teman-teman yang akhwat,
Jadi wudhunya diperhatikan tempatnya nanti, tempatnya harus tempat yang tertutup. Kalau pakai spray itu kita bisa wudhu di kelas nanti anak putri. Jadi ganti-gantian. Cuman kalau pakai gelas kan bisa kemana-mana tuh. Gak mungkin di kelas, jadi di taman atau di mana kita cari tempatnya. Iya, sudah cukup sebanyak 3 kali. Doa wudhunya sama aja dengan tadi. Sekarang kita lihat cara berwudhu dengan spray. Caranya sama, cuman bedanya dia tidak airnya sedikit ya. Jadi nampungnya caranya tadi ditampung dulu, boleh ditampung dulu. Langsung masuk. Tangan dulu, cuci tangan. Kita nyanyi ini masih awal dulu, cuci tangan dulu. Nah, kemudian basuh wajah, airnya cukup. Kalau langsung dispray ke wajah boleh apa? Nah, boleh. Jadi kita semprot terus wajahnya sampai airnya netes. Jadi nanti sampai airnya netes baru kita usap. Jadi kalau airnya baru titik-titik belum ada yang netes, jangan dulu. Jadi kalau sudah ada air titik-titiknya netes, baru kita diusap. Kemudian tangan, selain tangan juga boleh ditampung, boleh juga disemprot langsung sama kayak tadi. Jadi kalau pakai spray kita lebih fleksibel daripada pakai gelas, karena kalau spray bisa langsung disemprot. Jadi tangannya yang penting ada yang ngalir di tangan, itu langsung bisa dipakai untuk berwudu. Oke, itu dapat sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri juga sebanyak 3 kali, langsung ke kepala saja sudah baik. Jadi kepala cukup dengan sedikit air. Kepalanya sama caranya kayak tadi. Dan kaki juga dilakukan banyak 3 kali. Dialirkan airnya sampai mengalir. Jadi wudhu itu nggak mengharuskan kita pakai banyak air atau sampai jebar-jebur kayak gitu. Kalian biasanya wudhu pakai keran sampai kerannya ada yang copot lah, hancur kemana-mana. Itu luar biasa sekali kalau wudhu kayak gitu. Kanan demikian, kemudian kaki kiri juga sama demikian sebanyak 3 kali. Kemudian kalau misalkan kita sudah pakai gelas atau pakai spray, airnya berkurang. Nah itu masih boleh dipakai lagi apa? Kalau airnya itu kira-kira sudah kurang dari 1 mut, misalkan gelasnya sudah tinggal setengah nih, kira-kira udah enggak 1 mut nih, berarti sudah harus diisi lagi. Spraynya juga usahakan ketika kita memakai di awal itu spraynya harus penuh. Jadi kita yakin kalau itu sudah sampai batas minimal diperbolehkannya untuk berwudu. Airnya juga kita pastikan ambilnya jangan dari sembarang tempat. Air berwudu yang suci, yang tidak kena apa-apa, tidak ada rasanya, tidak ada bau, tidak ada warna. Jadi kalau sudah dipastikan airnya suci dan cukup untuk 1 mut, berarti itu sudah boleh dipakai untuk berwudu. Selanjutnya kalau misalnya tidak ada air, kita akan lihat tata cara bertayamum. Kalau tayamum lebih simpel, cukup wajah dan tangan sebanyak 1 kali masing-masing. Misalkan kita lagi sakit atau kita lagi nggak boleh kena air karena campak atau apa itu yang nggak boleh kena air, ya itu boleh kita bertayamum. Atau dalam perjalanan kita ambil dulu debunya, kemudian kita tiup sedikit aja dan diusapkan ke wajah. Jangan lupa jempolnya ke bawah itu. Kita ambil di tempat yang lain, kita mulai dari tangan kanan, kemudian sampai siku,
baru ke jempol, langsung tangan kiri. Ini cara yang pertama. Ada pun cara yang kedua, tangan yang sampai pergelangan tangan, kita lihat. Sampai pergelangan tangan saja cukup. Nah, seperti itu. Ya, ini juga diperbolehkan. Oke, tadi lupa kita niatnya itu, kita niat bertayamum karena apa? Kita niat boleh dalam hati, saya niat tayamum karena sakit nggak boleh pakai air, atau karena perjalanan nggak ada air, atau karena sebagainya, itu diperbolehkan. Kemudian membaca doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, sudah dilihat semua prakteknya, alhamdulillah. Dan teori-teorinya nanti kita akan belajar lebih dalam di kelas bersama guru PAI masing-masing. Semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada anak-anak bagaimana tata cara Rasulullah ketika berwudu, baik dengan air sedikit ataupun airnya banyak, dan tata cara bertayamum. Karena Islam selalu memberikan solusi untuk setiap permasalahan. Islam itu seolah di zaman wal makan, kata ulama. Islam itu akan selalu cocok dengan waktu dan tempat, kapanpun sampai hari kiamat. Jadi mau keadaannya seperti apa, Islam selalu cocok ibadahnya. Jadi bisa disesuaikan. Ini sekarang hilang era milenial seperti apa, mobilitas tinggi, ada pesawat terbang, ada kereta, ada perjalanan jauh ke Jawa, sulit nyari air, semuanya ada solusinya. Yang penting kita benar-benar niatkan semuanya itu karena Allah, insya Allah akan memberikan kita solusi yang terbaik. Dan kita tetap belajar untuk terus menyempurnakan wudhu kita, menyempurnakan bersuci dan ibadah kita dalam segala kondisi, terutama belakangan ini kondisi yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi Allah telah memberikan solusi untuk berbagai macam penyakit termasuk virus ini, dan menjaga kebersihan jauh 14 abad sebelum ditemukannya penyakit itu, yaitu penyakit yang sekarang kita hadapi bersama ini. Oke, demikian anak-anak. Kita akan lanjutkan kepada sesi yang berikutnya yang akan dipandu oleh Pak Ustadz Ade Yasin. Kepada beliau, waktunya saya kembalikan. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, jazakumullah khair Ustaz Ferry yang telah menyampaikan materinya sangat begitu detail untuk kita pahami dan sekaligus kita praktekkan nanti. Baik anak-anak sekalian, sebelum ke sesi tanya jawab, Bapak yang mengecek terlebih dahulu absensi kehadiran. Kita ulang absensi kehadirannya, silakan untuk mengisi di kolom chat, di kolom komentar dengan ketiklah dan lengkap dengan huruf kapitalnya. Ya, alhamdulillah. Masih banyak yang menyaksikan dan melihat ya, untuk memperhatikan di pesantren Ramadan tahun ini. Anak-anak sekalian, ada kutipan kata yang indah tadi, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa menjaga wudhu kita, memelihara wudhu kita ya. Kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersuci, senantiasa menjaga wudhunya, apalagi di tengah wabah yang saat ini. Kalau kita istiqomah menjaga kebersihan, tentunya dengan berwudhu, insya Allah akan menjauhkan kita dari mara bahaya yaitu wabah tersebut. Amin ya Allah. Baik, langsung saja buka sesi tanya jawab kali ini. Silakan mengetik pertanyaannya, nanti akan Bapak bacakan. Tadi, monitor.
Bapak tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize dari kami. Ya, insya Allah bermanfaat. Apakah sudah masuk Ustaz Ferry pertanyaannya? Belum ada ya? Belum ada. Kemana kita? Ya, belum ada juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, untuk memudahkannya bisa langsung chat ya, kirim pertanyaannya, nanti akan Bapak bacakan di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bisa jadi manfaat untuk kita semua, ya, untuk teman-teman semua. Hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang apa, terus seperti apa, bagaimana, silakan ditanyakan. Ya, insya Allah akan dijawab oleh Ustaz dari kalian. Oke. Ya, absensinya, alhamdulillah sudah banyak absensinya, sudah hadir 8D, 9E. Ya, tadi ada pertanyaan pertama, Pak, kalau misalkan berwudu memakai gayung tidak mengalir, bagaimana Pak? Ya, Ustaz tadi silakan. Ya, bismillah. Dijawab. Wudu dengan gayung ya. Kemarin ketika mati lampu juga saya lihat banyak anak-anak yang wudu dengan gayung dan mereka sudah pintar-pintar. Jadi punya gayung ini sampai airnya mengalir kan bisa. Jadi temannya megangin. Kalau misalnya temannya dia sendiri, jadi bisa gayung ini ditinggal sendiri sama dia, taruh tangan gayung ditaruh. Jadi kita tidak cium tangan kita di gayung, tapi tetap kita alirkan airnya di tangan kita. Baik sendiri maupun sama teman boleh dipegang. Kalau nanti mungkin ada yang pengen masuk pesantren, biasanya wudunya pakai atau di masjid-masjid di Jawa itu biasanya wudunya pakai kolam besar. Jadi kolamnya besar, karena menurut mazhab Syafi'i minimal 1 bola. Bola itu ukuran 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Itu bisa untuk bersuci dan tidak akan mustamal bahasanya. Jadi kalau bukti itu tidak mengapa. Jadi mereka wudunya 1 kolam besar, wudu ramai. Tapi karena menggunakan gayung, kalau gayung berarti harus dijaga jangan sampai air bekas wudu itu nyikat ke gayung. Jadi dituang ke tangan sedikit, baik itu sendiri ataupun pakai teman. Jadi seperti itu. Baik, Ustaz Ferry. Berarti berwudu dengan gayung maupun dengan media lainnya, ya tentunya dengan air mineral juga seperti itu ya dialirkan. Ya, dialirkan airnya. Dialirkan, jangan sampai air bekas wudu tersebut terciprat ke dalam gayung tersebut atau botol tersebut, karena akan menjadi air mustamal, Ustaz Ferry. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz Ferry ini dari mentor. Kita bacakan, menarik.
Ustaz bertanya, apakah wudhu pakai spray tidak ada sumur? Silakan Ustaz, boleh dijawabnya. Kalau berkumur itu kan termasuk kepada sunnah. Jadi walaupun Rasulullah itu menganjurkan bersungguh-sungguhlah kalian ketika berkumur. Dan kemarin disebutkan Rasulullah bersungguh-sungguhlah kalian dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung, istinsar. Kalau misalkan air itu cukup berkumur dan digunakan untuk hidung juga, ya kita pakai. Tapi kalau misalkan airnya sedikit, penggunaannya kecil nih, cuma benar-benar 1 mud doang, dan itu cukup untuk wajah, telapak wajah, tangan, kepala dan kaki aja, maka wajib aja. Jangan sampai kita wajibnya itu nanti sampai kaki airnya sudah berkurang banyak, sementara yang wajib belum terbasuh dan mendahulukan yang sunnah. Jadi kita lakukan dulu yang wajib. Kalau misalkan botol spraynya agak besar, atau biasanya teman-teman ada yang sakit di rumah sakit, biasanya bawain spray yang buat apa tuh? Yang lagi itu, spray agak besar. Boleh, jadi orang yang sakit di rumah sakit, pakai infus nggak bisa bergerak kemana-mana, kan nggak bisa ke kamar mandi tuh. Kalau jalan susah bawa infusan. Boleh keluarganya pakai spray semprotan itu. Kalau nggak ada semprotan yang bisa dibawa biasa. Jadi kumur pun tetap dianjurkan sunnah, tapi dengan melihat keadaan. Kalau airnya banyak, kita boleh melakukan yang sunnah sampai lengkap. Kalau airnya hanya cukup untuk melakukan yang wajib, kita lakukan yang wajib saja. Demikian. Baik. Oke, terima kasih Saudari. Ada pertanyaan berikutnya Saudari, ini cukup menarik. Dari siswa kita, ada pertanyaannya, Pak, kalau berwudu dengan wadah air yang airnya lumayan banyak, tetapi terkena atau memasukkan cipratan air bekas wudu. Nah, air di dalam wadahnya tidak boleh dipakai untuk berwudu sama sekali, Pak, atau bagaimana? Misalkan dia berwudu di keran, Pak, wadah balon itu tempatnya ember besar. Nah, airnya mengalir karena air kecil, Pak. Nah, bagaimana, Pak? Karena Saudari mungkin pakai keran, belum memahami akan hal tersebut. wudunya ceritanya pakai keran. Pakai keran itu. Kalau pakai keran, air nggak kena, airnya ngalir terus. Kecuali misalkan pakai ember, pakai wadah gitu ya. Kalau pakai ember, kita usahakan airnya jangan sampai kena air bekas wudu kita. Karena dalam mazhab Syafi'i itu disyaratkan wudunya minimal 2 bulan. Air itu disebut suci kalau dia sampai batas minimal 2 bulan yang tadi. Panjang lebarnya 60 cm. Kalau pinterin berapa ya, saya lupa itu. Kalau pinterin itu guru matematika itu gimana caranya? Ya, jadi batas minimalnya dalam mazhab Syafi'i itu 2 bulan gitu. Kalau misalkan 2 bulan itu kena cipratan air, nggak apa-apa dipakai wudu. Tapi kalau itu kan nggak sampai, maka itu harus dijaga jangan sampai kena air cipratan kita. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh dipakai lagi itu. Ya, Pak Yasin, insya Allah. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, berikutnya yaitu, Pak, misalnya kita wudu terus menyeberang tapi nggak pakai alas kaki, terus jalannya berdebu, itu batal nggak, Pak? Seperti di sekolah katanya. Jadi setelah berwudu, anak-anak mereka berjalan ya tanpa alas kaki, Pak. Bagaimana wudunya batal atau tidak? Mohon penjelasannya. Oke. Baik, ada 2 kaidah kalau di sini. Yang pertama al-asal, yang kedua al-yakin, wala yazal bisyak. Kalau Syafi'i itu banyak pakai usul fikih. Yang pertama al-asal ada 2 hal. Kalau misalkan kita belum bersuci, kemudian kita ragu-ragu nih kalau bersuci atau belum. Kita ini belum, tapi kita belum ya. Berarti kita belum wudu artinya.
Nah, keadaan sebaliknya, kalau misalkan kita sudah berwudu, misalkan tadi dulu kita sudah berwudu nih, kemudian kita ragu-ragu, kita batal enggak? Dan kita masih berwudu, itu kita belum batal. Selama kita tidak benar-benar yakin kita melakukan hal yang membatalkan. Kalau udah yakin misalkan tadi disuruh buang air, itu udah jelas. Tapi kalau kalian ngapain, kalian ragu, itu batal enggak ya? Berarti itu aslinya tidak batal. Itu yang pertama. Yang kedua, al-yakin la yakin acak, berarti keyakinan itu tidak boleh menghilangkan keraguan-keraguan. Tidak boleh dihilangkan oleh keraguan-keraguan. Jadi kalau kita yakin kita masih hidup, masih suci dan belum batal, berarti kita masih yakin dalam keyakinan itu. Nah, sekarang kita lihat lapangan kita. Kira-kira kita yakin lapangan itu suci atau enggak? Atau misalkan lapangan itu dilewati oleh hewan yang ada kotorannya, atau apa namanya hal-hal lain yang najis itu yang bisa membatalkan itu. Nah, kalau kita benar-benar menginjak kotoran secara jelas dan kita yakin itu kotoran, berarti kita batal. Tapi kalau enggak, bukan batal ya, tapi harus dibahas lagi gitu. Kalau misalkan enggak, berarti enggak insya Allah. Nah, itu tidak membatalkan dulu ya kotoran, tapi dia nanti bisa sholat. Jadi membatalkan dulu itu nanti dari diri kita sendiri. Kalau kita yakin lapangan itu bersih dan cuma dipakai untuk olahraga dan ibunya juga bersih, jadi insya Allah kita yakinnya tetap ada keyakinan itu. Jadi yakinnya suci insya Allah. Asalkan tidak sengaja untuk kotoran, ini beda. Oke, insya Allah seperti itu. Baik ya sih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, cukup lengkap dan ya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan tentunya memperhatikan dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan ya terus berlanjut berdatangan, bacakan terkait hal-hal yang belum sempat Bapak baca akan Bapak jawab melalui ya kolom komentar nanti kepada kalian masing-masing. Ya. Ini ada pertanyaan menarik Pak dari siswa kita. Pak, kenapa wudu disampaikan ya, ke Nabi Muhammad SAW? Kenapa nggak ke Nabi yang terdahulunya? Nah, boleh sampaikan penjelasannya Pak Ferry bagaimana? Apakah zaman Nabi sebelumnya itu sudah ada cara tertentu yang seperti kita lakukan atau bagaimana cara bersucinya? Monggo dipersilakan Pak Ferry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai itu kan saya sendiri belum menemukan ya kalau misalkan wudu itu dilakukan oleh nabi-nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita semua yakin bahwasanya kewajiban sholat itu datangnya ketika Rasulullah SAW diutus, dan itu pun ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul dan diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Jadi ketika itu Rasulullah baru menerima kewajiban sholat yang 5 waktu. Walaupun sebelumnya, pada umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, mereka juga melakukan sholat, namun caranya yang berbeda. Bagaimana kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah diutus, semua syariat itu sudah tiada. Jadi syariat semuanya ikut dengan syariatnya Rasulullah, termasuk sholat dan wudu. Kalau kita lihat hadis tentang Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah itu menjadi imam. Rasulullah jadi imam di Baitul Maqdis. Jadi makmumnya semuanya para nabi. Otomatis mereka kan para nabi itu ikut dengan cara sholatnya Rasulullah dan tata cara berwudunya juga. Jadi Rasulullah jadi imam, makmumnya semuanya para nabi. Ketika Rasulullah mendapat perintah sholat. Jadi karena perintah sholat ini disyariatkan ketika zaman Rasulullah SAW, makanya ketika wudu ini juga adanya pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana dengan yang sebelumnya itu saya juga belum menemukan hadisnya. Kalau misalkan ada wudu atau sholat tata caranya pasti mereka ada, cuma tata caranya yang kita belum tahu. Wallahu a'lam. Baik, silakan sini. Terima kasih Ustaz Ferry. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kira-kira berapa pertanyaan lagi nih Ustaz Ferry? Ya, dia waktunya masih. Ini masih ada yang bertanya, kita mungkin untuk pengetahuan kita juga Ferry. Sewaktu tawaf, wudunya batal karena tempat wudu jauh dan khawatir berpisah dari jamaah.
akhirnya hanya dilap handuk basah dengan berniat wudu. Nah, itu bagaimana saudari? Dan kalau tadi kita perhatikan dengan menggunakan spray, menggunakan air di gelas, ini menggunakan handuk basah dengan berniat wudu saudari. Silakan saudari. Baik. Secara global, wudhu itu kan boleh dilakukan dengan apa saja asalkan syarat dan rukunnya terjaga. Jadi dalam ayatnya itu Al-Maidah ayat 6, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ghusl itu mencuci itu harus ada air yang mengalir. Jadi kalau misalkan pakai tangan basah, kira-kira air yang ngalir nggak? Kalau pakai handuk basahnya basah banget, ada air yang ngalir ya nggak apa-apa. Nah, wangi sabun, ketika wangi sabun itu baru kita mengusap. Jadi itu cukup dengan air. Itu masalah yang pertama, dengan air mengalir kalau dengan handuk. Yang kedua, kalau kita menggunakan handuk itu otomatis handuknya akan terpakai. Kecuali setiap anggota itu kita menggunakan handuk yang berbeda. Jadi airnya benar-benar air yang baru. Itu kan nggak mungkin juga kan kita setiap membahas memakai handuk lagi. Jadi malah lebih repot. Jadi sebenarnya lebih simpel dengan spray tadi. Kalau dengan handuk itu sepertinya menurut saya insya Allah agak kurang. Jadi nggak bisa dipakai karena dia yang pertamanya itu tidak bisa mengalirkan air. Yang kedua dia akan menjadi airnya mustahmal karena handuk itu nanti akan dipakai untuk anggota wudhu yang lain. Allahu a'lam. Baik, saudari, terima kasih. Bapak ingatkan kembali untuk anak-anakku sekalian yang ingin bertanya, ketik kelas, nama, kemudian barulah pertanyaannya. Nah, seperti contoh ini sudah ada yang bertanya dengan format yang benar dari Satriwaji 8D, Satri. Pak, kalau pas wudhu tiba-tiba kentut di tengah-tengah, lanjut apa ulang Pak wudhunya? Ya. Itu pertanyaan yang mudah insya Allah ya. Silakan saudari. Wudhu tiba-tiba kentut. Bagaimana ya? Masya Allah. Ya, banyak lagi. Udah jelas semua. Gimana kalau kita lagi wudhu tiba-tiba kita buang air? Kira-kira batal nggak wudhunya? Kalau kita buang air. Ya, jadi harus diulang sebenarnya ya. Iya, wudhunya harus diulang untuk berjaga-jaga juga. Dan itu juga sudah batal wudhunya, jelas. Ada dari kelas 7G, Kemas Azhar, apakah? Bertanya saudari, Pak, kalau kita wudhu sebelum tidur, terus kita tidur itu wudhunya batal enggak Pak? Ya, kita tidur wudhunya batal. Cuman tapi memang dianjurkan kata Rasul ketika kalian idza qadamat jama'u falyatawadu kama tawadu bis shalah itu. Kalau misalkan kalian mau mau tidur qadamat jama'ah kata Rasul, ya kita dianjurkan untuk berwudu sebagaimana wudu sholat. Jadi ditakutkan terutama subhanallahnya yang mujahid dan mujahidah dan mujahid di Palestina itu, mereka kalau tidur dalam keadaan bersuci, bahkan mujahidannya itu pakai jilbab tidurnya. Jadi mereka takut kalau mereka nanti meninggal dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan terbuka auratnya. Itu luar biasa menjaga wudunya seperti itu. Itu sunnahnya. Jadi sebenarnya kita wudhu sebelum tidur. Adapun kalau kita tidur wudhunya batal, beda lagi. Kita sudah melakukan sunnahnya dan ini ya kalau wudhu tidur batal, jelas. Ya, baik. Dari kelas 7E, Muhammad Faiz bertanya, Pak, kalau terus minum air yang berwarna batal atau tidak Pak? Atau dia makan dan sebagainya? Ya, Bismillah. Kalau ulama menyatakan semua yang keluar, jadi yang masuk tidak batal. Jadi semua yang keluar dari badan itu membatalkan. Adapun yang masuk itu tidak batal. Kayak macam makan atau dia minum atau orang sakit diinfus itu tidak membatalkan wudhu insya Allah. Baik, tadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kelas putri ya 7C. Ada yang bertanya nama Asya, Pak,
hukumnya wudhu sebelum tidur dan kenapa orang wudhu sebelum tidur? Sudah tanya. Sudah. Tadi wudhu sebelum tidur? Hukumnya bagaimana? Oh, itu tadi kan sudah dijelaskan wudhu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu disunahkan untuk berwudhu. Masalah namanya, kalau itu ada hikmahnya yang pasti kita mungkin belum tahu. Jadi kalau misalkan dari segi syariatnya kita memang dianjurkan berwudhu sebelum tidur. Itu salah satunya untuk menjaga kebersihan. Kita kan dianjurkan cuci kaki sebelum tidur. Tapi Islam bahkan banyak mencuci kaki, cuci wajah, tangan, kepala dan kakinya semuanya dicuci. Jadi itu sunnah Rasul. Ada pun hikmahnya, banyak orang yang mungkin belum tahu, kayak macam misalkan banyak hal yang harus diketahui setelah penelitian. Dalam sholat seperti ini itu hikmahnya badan seperti apa, itu yang kita belum tahu. Misalkan gerakan ini fungsinya untuk jantung atau fungsinya untuk ini apa, itu yang kita belum tahu. Adapun secara syariatnya, karena Rasulullah menjelaskan seperti itu, kita sebagai umatnya dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah. Itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah itu kalau kita tinggalkan kita rugi. Jadi bukan nggak apa-apa ya. Sunnah itu dilakukan berpahala. Kita tinggalkan kita rugi. Karena saya nanti di akhirat kita bertanya-tanya, kita akan menyesal sama Allah. Ya Allah, kenapa saya nggak lakukan seperti ini? Jadi seperti itu Allah. Baik, saudari. Berikutnya dari 9A kelas putri kembali, ya, Devina Jasmine bertanya, Ustaz, kalau kita berwudu di toilet, kita tidak tahu apakah ada najisnya atau tidak, tapi kita tetap berwudu dan melanjutkan sholat, apakah wudu kita sah? Tapi kalau ternyata ada najisnya bagaimana, Ustaz? Oke. Bismillah. Kalau wudu di toilet ini kan memang yang pertama ya. Hal yang pertama wudhu di toilet yang harus diperhatikan, ada salah satu rukun yang kita tidak diperbolehkan untuk dilakukan di dalam toilet. Contohnya basmalah itu tadi masuk rukun, kita nggak mungkin wudhu basmalah dalam toilet kan. Jadi kalau misalkan tempat wudhunya ada di luar toilet, jadi toilet itu kan ada dua bagian tuh, ada tempat wudhu khusus, ada yang tempat buang air. Kalau kita bisa mati wudhu di tempat wudhu khusus itu, sebaiknya kita wudhu di situ, jadi tidak di tempat buang air. Kalau kita dalam perjalanan tidak ada tempat wudhu khusus, terutama untuk akhwat yang harus menutup aurat ya, dan cuma mau ke toilet yang dengan apa namanya, dengan tempat buang airnya doang, ya tempat wudhunya, ya mau tidak mau kita harus wudhu. Yang pertama kita rukun dulu membaca basmalahnya juga. Yang pertama baca basmalahnya, kita baca rukunnya. Jadi sebelum kita masuk toilet kita bisa membaca basmalah dulu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk toilet langsung wudhu, langsung mulut dan hidung. Tetap kita perhatikan bagaimana keadaan toilet itu. Kalau toilet sekolah kan insya Allah bersih semuanya ya. Maksudnya nggak sampai jelas ada kotoran yang masih ngambang di situ. Kecuali kalian ada kotoran yang masih bergentayangan di situ ya jangan. Nah itu kan berarti kalau misalkan kalian jelas lihat di situ bersih, terus kalian ragu-ragu nih kira-kira jangan ada najis. Nah itu berarti kalian tetap hukumnya kayak tadi tuh. Al yakin wala yuzalu bisyak. Keyakinan kalian itu tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Jadi yakin kalian tetap ini insya Allah bersih dan insya Allah suci. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat keadaan toilet bersih, ya kita harus yakin itu bersih. Adapun kalau ada sedikit yang kita kena dan kita tidak tahu, itu dimaafkan namanya. Najis yang dimaafkan. Oke, seperti itu. Wallahualam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ferry atas penyampaiannya, jawabannya cukup jelas dan mudah kita pahami. Anak-anakku sekalian, kalau pertanyaan begitu banyak juga akan Bapak jawab insya Allah satu persatu. Untuk sesi tanya jawab, Bapak rasa kita cukupkan terlebih dahulu waktunya. Ya. Silakan pertanyaan dari Bapak yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah menarik tentunya. Ya. Pertanyaannya adalah tuliskan kesimpulan dari materi hari ini di kolom komentar yang sesuai dan tepat dari awal sampai dengan akhir materi ini. Insya Allah akan mendapatkan hadiah dari kami. Bisa dimengerti anak-anak sekalian? Oke, silakan dilanjutkan.
kita kembalikan kepada MC, Bapak cukupkan sebagai moderator. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, dan kepada Ustaz Terry, terima kasih atas penyampaian materinya begitu luar biasa, bermakna. Insya Allah kita semua bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sampaikan, Bapak kembalikan lagi kepada MC. Persilakan. Pak Ali, silakan. Iya, alhamdulillah. Kedengeran ya suaranya ya? Ya, Kedengeran. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi. Banyak pertanyaan yang belum terjawab nih. Antusiasmenya luar biasa. Ya, di awal memang banyak yang ngetik-ngetik kemana-mana. Tapi di akhir yang menyimak itu stabil di angka 300. Stabil di angka 300. Luar biasa. Itu alhamdulillah pertanyaannya beruntun. Ya, pertanyaannya beruntun. Jadi berarti antusias dan menyimak dari awal sampai akhir. Gitu. Materi sebelum ditutup, mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Kayaknya tadi Apa Pak Adi? ada gak? Masih ada gak? Nggak ada. Ya. Cukup ya. Ya, pertanyaan terjawab. Bisa ditanyakan ini masing-masing karena keterbatasan waktu kita ya. Ya. Luar biasa pertanyaannya banyak. Banyak sekali. Ya baik. Berarti setelah ini kita akan cukupkan pesantren Ramadan kita secara online. Ya. Jangan lupa besok itu ada mentoring. Besok itu ada mentoring. Sudah ditetapkan mentornya, sudah di-share lewat surat edaran oleh Walas. Diperhatikan mentornya siapa. Silakan bikin grup. Nanti mungkin mentornya yang akan menentukan medianya apa supaya bisa berinteraksi dan lain-lain terkait penguatan materi yang ada. Mungkin bisa jadi juga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hari ini itu juga bisa ditanyakan bersama mentornya, didiskusikan bersama mentornya, gitu. Kemudian juga besok hari Selasa itu kelas 8 ya. Besok hari Selasa kelas 8 mentoring. Hari Rabu kelas 7. Betul ya? Betul Pak Yasin? Hari Kamis. ya. Hari Rabu kelas berapa? Untuk hari Rabu itu kelas 9. Oh, kelas 9 hari Rabu. Karena hari ini sama besok masih ada yang US susulan Masih ya. ada Susulan ya, remedial. remedial. Jadi besok itu hari tanggal 8 kelas 8, Rabunya kelas 9, Kamisnya Kelas 9 dan kelas hari Kamis 7. kelas 7. Ya, jadi jedanya tidak sekaligus supaya ada waktu gitu. Karena mentornya juga perlu persiapan gitu ya. Jangan lupa nanti mungkin dihubungin mentornya, medianya terserah, yang penting materinya dikuatkan lagi sehingga praktek kita persiapan sholat lewat wudhu itu baik ya, karena sholat wajib wudhunya jadi wajib begitu. Baik, untuk pengumuman door prize gimana Pak Yasin? Ya, kita akan umumkan melalui online saja ya, via WhatsApp, melalui mentor masing-masing gitu ya. Kita berembuk dulu tentunya Mari seperti itu. Oke. Ya, berarti nanti kita coba diskusikan dulu siapakah yang berhak mendapatkan keberuntungan ya. Oke. Kemudian tanggal 9 Mei ya, insya Allah itu akan ada kajian tengah Ramadan yang insya Allah akan diisi oleh Profesor Dr. Andi Andriansyah. Profesor Dr. Andriansyah. Kita dengerin itu hari apa ya? Hari Senin ya, tanggal 9 Mei. Hari Sabtu 9 Mei. Insya Allah. Sama jamnya 8:30.
Nanti mungkin disampaikan juga ke orang tuanya, boleh mengikuti juga ya, kajian ini. Nanti ada pamflet yang akan di-share, disebarkan lewat grup Walas atau di media-media sosial lainnya. Begitu? Baik. Alhamdulillah, semoga yang mendengarkan semua mendapatkan manfaat, yang memberikan dirinya apalagi pahalanya mengalir menjadi amal jariah. Yang standby terus, terima kasih banyak dari awal, bahkan mungkin belum dibuka. Jam 8 sudah masuk, banyak chatting di live chat. Kemudian standby, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian bertanya antusias, kemudian sampai akhir mendengarkan sampai sekarang. Stabil di angka 300, yang 300 ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua nanti online lagi di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, kemudian juga tadi ngelihat ada di di layar YouTube itu ada jempol ke bawah begini. Oh, jempol ke bawah begini. Waduh, ada sekitar 20-an sampai 30. Berapa ya? Ada enggak tuh? Masih lihat enggak? Masih. Berapa jempol ke bawahnya? 29. 29, Masya Allah. Ya, itu artinya kita manusia punya salah. Ya, hostnya mungkin punya salah, mohon dimaafkan. Moderatornya mungkin punya salah, mohon dimaafkan. Pematerinya mungkin punya salah, mohon dimaafkan. Panitia seluruhnya juga mungkin punya salah, mohon dimaafkan. Yang praktek, kameramen, yang bantu dah semuanya pokoknya dah. Tolong dimaafkan seluas-luasnya ya. Dan tapi terima kasih yang udah ngasih jempol ke atas, luar biasa apresiasinya. Ya, mudah-mudahan kita jadi semangat menuntut ilmu walaupun dari jauh, walaupun secara online, ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti kajian ini, ilmu ini sehingga membawa kebaikan buat kita semua. Ya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai host mungkin dari awal sampai akhir ada kekeliruan, kurang sana kurang sini, klik sana klik sini, layarnya kurang pas gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita, pelan-pelan kita akan perbaiki. Secara umum dan mewakili seluruh panitia pesantren Ramadan online, pesantren Ramadan daring dalam jaring, kami berterima kasih dan kembali mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Kurang lebihnya kita sama-sama akhiri dengan doa, dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.